Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mustiko Dayanto di mata pelajaran bisnis digital untuk elemen perencanaan bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang merencanakan strategi bisnis. Pada video sebelumnya kita bahas tentang analisis lingkungan bisnis. Kenapa sih lingkungan bisnis itu harus dianalisis supaya kita tahu kita itu mau usaha apa, kita tuh mau bisnis apa. Jadi harus direncanakan. Jadi nantinya kita bisa tahu kelebihannya apa sih, kekurangannya apa, peluangnya apa sih bisnis ini, ancamannya apa, akan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perencanaan, merencanakan strategi bisnis. Kita rencanakan strateginya mau seperti apa, kan seperti itu. Oke, kita langsung saja bahas. Apa itu strategi bisnis, ya kan? Strategi bisnis merupakan rencana jangka panjang yang digunakan sebuah bisnis untuk mencapai tujuan. Tujuan dari perusahaan itu macam-macam. Ada yang tujuannya adalah eksistensi. Eksistensi itu bagaimana? Mau sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Perusahaan itu tetap dikenal, itu namanya eksistensi. Ada yang tujuannya adalah laba sebesar-besarnya. Yang penting mendapat laba, yang penting mendapat laba dan sebagainya. Kalau misalkan yang ekstensi tadi itu pasti laba harus dipikirkan, nggak mungkin satu perusahaan itu berbagi bahasanya. Tujuannya bisnis adalah memperoleh keuntungan, tapi keuntungannya dibuat semarginnya sekecil mungkin. Jadi nanti eksistensinya terus ada. Tapi kalau misalkan yang tujuannya itu profitabilitas, yang keuntungan setinggi-tingginya, biasanya perusahaan itu akan boom sesaat, terkenal tenar, setelah itu nanti nggak dikenal lagi, nggak ada lagi. Coba sederhananya Mixu lah. Mixu itu dulu kalau mau beli sampai antri-antri itu, sekarang nggak sampai antri, yang beli aja kadang nggak ada, sepi itu. Jadi itu salah satu strategi bisnis, ya kan, yang mengutamakan apa, tujuannya apa, tujuannya booming, tujuannya keuntungan, tujuannya tren atau bagaimana. Selanjutnya menghadapi persaingan. Jika ada pesaing, ya kan, kita harus bagaimana untuk menghadapi itu. Berarti kan harus ada caranya. Selanjutnya memenuhi kebutuhan pasar. Kita harus bisa senantiasa memenuhi kebutuhan pasar atau keinginan pasar. Kalau keinginan pasar adalah produk A, jangan sampai kita jual produk B, kan gitu. Kalau keinginan pasar itu produk B, maka kita harus bisa memenuhi keinginan atau kebutuhan pasar tersebut. Caranya bagaimana? Dengan analisis kemarin itu, analisis lingkungan bisnis, kan gitu. Selanjutnya, intinya strategi bisnis itu sama dengan peta jalan menuju sukses usaha. Jadi kalau misalkan kita ke suatu tempat yang belum pernah, itu kan kita biasanya butuh penunjuk arah, kan. Nah, penunjuk arahnya namanya Google Maps, kan seperti itu. Lah, dalam suatu usaha, dalam suatu bisnis, maps-nya itu adalah strategi. Jadi tahu, oh kalau misalkan ada pesaing yang harus saya lakukan ini, oh kalau misalkan kebutuhan pasarnya adalah B, maka saya harus menambah produk yang ini. Kalau misalkan kebutuhan pasarnya itu beragam, maka kita harus bisa memfasilitasi beragam tadi. Ada yang suka A, ada yang suka B, ada yang suka C. Lah, itu namanya strategi. Dan strategi itu adalah jalannya, penunjuk arahnya. Supaya apa? Supaya sukses menuju usahanya. Sukses itu kan macam-macam, tergantung dari tujuannya tadi itu. Ada yang tujuannya eksistensi, ada yang tujuannya profitabilitas. Selanjutnya, mengapa strategi bisnis itu penting? Menentukan arah bisnis. Jadi arahnya itu jelas. Sederhananya gini, saya rumahnya Jember, ya kan. Saya mau ke Banyuwangi, ya kan. Berarti ada dua pilihan. Saya mau lewat Alas Gumiter atau saya lewat Situbondo lewat Alas Baluran. Kira-kira yang paling dekat itu yang mana jalurnya? Kira-kira yang meminimalisir biaya, yang biayanya lebih murah, itu kira-kira yang mana? Lah, disitulah arahnya jelas. Tapi kalau misalkan kita tidak membuat strategi, maka bisa jadi kita lewatnya lewat yang Situbondo tadi itu jauh, akhirnya bengkak di ongkos, biayanya itu habis untuk itu.
Oleh karena itu pentingnya membuat strategi bisnis. Yang kedua, strategi bisnis itu dapat membantu menghadapi persaingan. Tadi sebelumnya sudah saya singgung, kalau misalkan pesaing itu membuat produk B, apakah kita harus ikut-ikut membuat produk B? Kita lihat dulu, kira-kira pasar itu membutuhkan produk B atau tidak. Kalau misalkan memang produk B itu tidak begitu dibutuhkan atau tidak begitu diinginkan oleh pasar, ya tidak perlu kita mengikuti. Meskipun trennya B, tapi itu hanya tren sesaat. Nanti mungkin 1 bulan, 2 bulan, setelah itu hilang lagi produk itu. Maka kita harus membuat terobosan lagi. Kita boomingkan yang C, kita boomingkan yang D. Lah itu bisa dilakukan atau bisa direalisasikan ketika ada strategi bisnisnya. Karena sudah punya arahnya kan. Oh, ini kalau misalkan ada persaingan ini, kita melakukan ini. Kalau misalkan ada persaingan di sini, kita lakukan lagi yang ini, kan seperti itu. Mengelola sumber daya dengan efisien. Jangan sampai ya kan terlalu banyak karyawan tapi pendapatannya kecil. Jangan. Jadi kalau misalkan satu orang bisa menghandle berapa kegiatan produksi, atau satu orang itu bisa menghasilkan berapa, misalkan usaha kerupuk misalkan ya. Nah, satu orang satu hari itu bisa membungkus 100 pak kerupuk. Ya kalau misalkan penjualannya itu tiap harinya 1000, ya cukup 10 orang saja. Jangan sampai kita menghandle atau mempekerjakan karyawan sampai 20 orang. Jangan, secukupnya saja. Supaya apa? Supaya tidak membengkak di biaya. Selanjutnya, membantu mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Jangka panjangnya apa? Itu biasanya beda-beda. Jangka pendeknya itu berarti cita-cita yang dekat. Jangka panjang itu berarti secara jangka panjang apa? Contoh, jangka pendeknya yang penting balik modal dulu. Ya, itu tujuan jangka pendek. Jangka panjangnya apa? Nanti bisa buka cabang, ya kan? Cabangnya di mana-mana. Itu namanya membantu mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Lah, tujuan jangka pendek dan jangka panjang itu bisa terlihat dari mana? Ketika strategi bisnisnya dibuat. Kalau tidak pernah dibuat, ya nggak akan tahu tujuan jangka pendeknya apa, tujuan jangka panjangnya apa. Selanjutnya, komponen strategi bisnis, visi dan misi, tujuan besar dan alasan keberadaan bisnis. Tujuannya apa? Melakukan membuat bisnis itu apa? Membuat usaha ini apa? Alasannya, ya kan? Alasannya kenapa bisnis ini kamu buat? Kenapa kamu membuat usaha ini, kan seperti itu. Jadi visi itu kalau misalkan bisa diibaratkan tujuannya. Tadi saya mengibaratkan saya ke Banyuwangi. Misi itu adalah cara untuk mencapai ke sana. Kita bisa menggunakan transportasi umum, bisa kereta, bisa kereta api, bisa bus, atau bisa menggunakan kendaraan pribadi, bisa sepeda motor, bisa mobil, ya kan? Atau kita juga bisa melakukan perjalanan ke sana dengan jalan kaki. Ya, itu adalah misi. Baru nanti kita juga bisa secara misi yang lain adalah alurnya, ya kan? Kita bisa lewat alas Gemitir atau melalui alas Baluran. Nah, itu namanya misi. Visinya mana? Kita ke Banyuwangi, itu namanya visi, tujuannya. Selanjutnya, target pasar. Siapa konsumen yang ingin dijangkau, kan gitu. Kalau misalkan tadi saya ilustrasikan adalah usaha kerupuk, ya kan, berarti konsumennya adalah orang yang suka makan, orang yang suka makannya rame. Karena kalau nggak ada kerupuk itu kan sepi kan. Kalau ada kerupuk kan rame, krik lah. Itu target pasarnya. Selanjutnya, keunggulan bersaing. Apa yang buat bisnis kita beda dari yang lain? Misalkan mungkin bawangnya lebih terasa, terus atau harga kita lebih murah. Dengan satu pak itu, yang lain mungkin pesaing kita itu isinya 10, kita isinya 12. Nah, itu menjadi keunggulan bersaing. Produk atau jasa apa yang dijual dan bagaimana kualitasnya. Tadi kualitas saya bilang mungkin bawangnya lebih terasa dan sebagainya, atau bentuknya lebih besar-besar. Nah, itu namanya kualitas. Yang dijual apa? Kerupuk, ya kan.
Strategi pemasarannya bagaimana? Bagaimana cara mempromosikan produk? Oke, kalau misalkan seperti kerupuk, mungkin bisa taruh di warung-warung, kan biasanya orang itu di warung warung makan itu kan, atau di resto. Lah itu strategi pemasaran. Atau kita juga bisa manfaatkan media sosial. Sekarang yang sudah perkembangan digital adalah bisnis kita, maka kita bisa melakukan promosi melalui media sosial. Rencana keuangannya bagaimana? Kira-kira biayanya itu berapa? Biaya untuk memproduksi, terus biaya handle karyawan, apa namanya, bayar karyawan itu tadi. Makanya dibutuhkan namanya strategi, supaya apa? Keuangannya tadi itu tidak membengkak, tidak membuat rugi gitu. Harga jualnya bisa ditentukan. Dari mana? Biaya produksi sekian. Kalau misalkan dijual sekian, berarti labanya berapa? Oke. Kalau labanya sekian, cukup nggak buat bayar karyawan? Lah, di situ harus dihitung keuntungannya. Jadi kan dari harga jual ketemu keuntungannya berapa, nantinya harga itu yang menunjukkan nanti kelebihan dari usaha kita, yang dimana kita bisa unggul dalam bersaing. Selanjutnya, langkah merencanakan strategi bisnis, ya kan. Analisis situasi, analisis lingkungan, bisa menggunakan SWOT, bisa menggunakan PESTEL. Cuma yang sering digunakan oleh orang adalah analisis SWOT, yang paling mudah. Kekuatan atau kelebihannya apa, kekurangan atau kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa. PESTEL itu digunakan, tapi jarang. Yang sering digunakan orang adalah ini, SWOT. PESTEL itu apa sih? Politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekologi, lingkungan mungkin. Untuk nanti kalau misalkan salah, coba saya koreksi di ini ya, teks. Selanjutnya, tentukan tujuan bisnis. Tujuan bisnisnya untuk apa? Nah, tadi yang di awal saya sudah kemukakan adalah tujuannya atau visinya atau cita-citanya apa? Memperoleh keuntungan atau eksistensi. Yang ketiga, pilih strategi utama. Diferensiasi, harga murah, pelayanan cepat. Pembedanya apa? Atau harganya murah atau pelayanan cepat. Kalau misalkan kita bisa pesan antar, lah itu menjadi pilihan atau strategi utama. Strateginya mau pilih yang mana nanti? Diferensi itu berarti pemilihan produknya yang banyak, varian produknya tidak hanya satu. Nah, itu nih. Atau harga murah, ini nanti pilih salah satu saja, nggak perlu pakai semuanya. Jadi itu yang menjadi pembedanya, faktor pembedanya di situ gitu lah. Kalau misalkan harga murah, ya wes harga murah. Pelayanan cepat, mungkin nomor 2, karena kita lebih unggul di harga murah, kan gitu. Kalau misalkan kita mau unggul dengan yang lain, ya coba aja. Itu tiga-tiganya menjadi strategi utama. Selanjutnya, rancang program pemasaran dan operasional. Pemasarannya mau bagaimana? Tadi bisa dititipkan ke warung-warung atau ke resto, ya kan. Operasionalnya mau bagaimana, ya kan. Produksinya mau seperti apa? Mau di rumah atau kita sewa lahan yang kosong yang bisa buat apa namanya, mengeringkan kerupuk yang dari apa namanya, waktu produksi itu kan itu harus dijemur dulu kan. Itu maka harus dipikirkan, strateginya itu harus dipikirkan, nanti operasionalnya seperti apa. Buat rencana keuangan, tadi pada slide sebelumnya kita sudah singgung bahwa biayanya berapa, harga jualnya berapa, nanti ketemu keuntungannya. Supaya apa? Supaya tidak membengkak. Yang ke-6, evaluasi dan siap beradaptasi. Kita harus bisa mengevaluasi dalam satu hari penjualannya berapa. Setelah itu kalau misalkan dalam 1 bulan ada peningkatan apa tidak, dalam 1 tahun ada peningkatan apa tidak. Di situ kita evaluasi kekurangannya di mana, apa yang menjadi kelemahan kita. Di situ yang harus diperbarui terus. Dan siap beradaptasi. Kalau memang apa namanya, trennya berubah, bukan lagi kerupuk itu bentuknya bulat-bulat, bisa beraneka ragam bentuk. Kita harus siap beradaptasi. Ada kerupuk berbentuk love, ada kerupuk berbentuk segitiga. Nah, itu namanya siap beradaptasi. Memang kebutuhan pasarnya seperti itu, kita ikuti aja. Atau buat varian-varian yang lain. Nah, itu namanya siap beradaptasi. Kalau misalkan usaha kita mau eksis, bisnis kita mau eksis atau dikenal terus sama orang, ya kita harus siap beradaptasi, kan gitu.
Nih saya kasih contoh strategi bisnis. Produknya adalah es teh. Nama brandnya apa? Ya kan? Mereknya apa? Segerwai. Berarti es teh Segerwai. Targetnya siapa? Anak sekolah dan remaja. Nggak mungkin orang tua itu suka es, nggak. Orang tua itu mengurangi es karena sudah faktor usia dengan giginya. Karena ketika makan atau mengkonsumsi es itu akan ngilu itu di gigi. Jadi anak sekolah dan remaja. Keunggulannya apa? Rasa khas, harga murah, kemasan lucu. Mungkin bisa pakai kemasan yang karakter, itu gambar apa. Nah, itu menjadi keunggulan. Selanjutnya strategi pemasarannya bagaimana? Jual di dekat sekolah, boleh. Karena kan targetnya adalah anak sekolah dan remaja. Aktif promosi di TikTok. Kenapa kok di TikTok? Iya, karena kalau misalkan anak remaja itu banyak yang menggunakan TikTok. Kalau Facebook itu yang menggunakan adalah yang menggunakan atau mengkonsumsi konten-konten di Facebook itu adalah orang yang sudah dewasa. Jadi supaya ini lebih laris, maka promosinya melalui media sosial TikTok. Harga jualnya berapa? 5.000 per gelas. Selanjutnya tujuan 3 bulan, terjual 1.000 gelas per bulan. Lah ini yang tadi di awal kita bahas adalah membantu mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi terjual 1.000 gelas per bulan ini merupakan jangka pendek. Tujuan 1 tahun itu adalah jangka panjangnya. Dalam 1 tahun nanti kalau bisa buka 2 cabang baru kan gitu. Tujuan 3 bulannya 1.000 gelas per bulan. Jadi paling tidak per hari itu bisa menjual 40-50 gelas. Minimal itu. Harus bisa laku sekian. Supaya apa? Supaya bisa menjual 1.000 gelas per bulan. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kita pada penghujung materi. Jadi strategi bisnis adalah panduan agar usaha bisa sukses. Jadi strategi itu dibuat supaya apa? Arahnya jelas. Tadi yang saya ilustrasikan, kalau misalkan memang lebih efektif, lebih efisien, lebih murah melalui Alas Gumitir, ya sudah kita ke Banyuwangi lewat Alas Gumitir, jangan sampai lewat Situbondo. Itu nanti membengkak, membuat pengeluarannya lebih banyak, mengurangi keuntungan atau bahkan bisa mengalami kerugian. Tapi kalau misalkan disusun dulu strateginya, rencananya, ya kan? Oh nanti lewatnya sini, oh caranya seperti inilah, itu nanti bisa sukses. Jadi pentingnya merencanakan strategi bisnis. Harus dirancang sejak awal, pasti harus dipikir dulu di awal. Perkara nanti di perjalanan, ya kan, oh ternyata produk ini nggak bisa berkembang, ya sudah berarti variasi produk yang lain lagi. Ini kan yang sesuai dengan ini, siap beradaptasi. Jadi dalam suatu perusahaan itu harus siap beradaptasi, makanya harus dirancang sejak awal. Kalau misalkan kompetitor atau pesaing itu jual produk ini, berarti apa yang harus kita lakukan, ya kan? Karena jualannya sama. Apakah masih terjualan yang sama atau jualan yang berbeda, atau kita lebih diferensiasinya kemana? Kita mau apa namanya, mengunggulkan keunggulan dari produk kita atau toko kita itu apa dibandingkan toko itu, kan gitu. Selanjutnya harus bisa menjawab siapa, apa, bagaimana, untuk apa bisnis ini dibuat. Buat apa bisnis ini dibuat, ya kan? Kita bahas dari belakang lagi. Untuk apa bisnis ini dibuat? Supaya bisa memenuhi kebutuhan konsumen, kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat. Untuk apa sih kerupuk itu? Untuk lauk, kan seperti itu. Bagaimana cara operasionalnya, ya kan? Kita produksi, kita sebagai perusahaan manufaktur yang mengolah dari bahan mentah menjadi jadi, ya kan? Menjadi produk jadi yang siap dikonsumsi. Selanjutnya apa produknya? Kerupuk. Siapa targetnya, ya kan? Orang yang suka makan renyah atau yang crunchy, kriuk, kan gitu. Selanjutnya, tanpa strategi yang jelas usaha bisa kehilangan arah. Kehilangan arahnya itu bagaimana? Yaitu tadi nggak bisa nyampe ke Banyuwangi kalau bisa nantinya. Karena apa? Nggak tahu arah, Google Mapnya mati, Google Mapnya tidak akurat, akhirnya kesasar, ya kan? Kalau misalkan lewatnya Situbondo tadi, yang harusnya dari Bondowoso itu nanti arah kanan menuju Situbondo, itu ke arah kiri, ke arah Probolinggo, akhirnya kesasar. Nah itulah pentingnya strategi bisnis. Oleh karena itu strategi itu harus dirancang di awal, kan gitu.
Makanya strategi itu diibaratkan adalah panduan atau petunjuk atau peta kan gitu, supaya tidak kehilangan arah, supaya tidak kesasar. Kalau kesasar itu pasti biayanya membengkak, mengurangi keuntungan, bisa jadi mengalami kerugian. Oke. Ada pertanyaan? Silakan bisa DM di sosial media saya, ada Instagram, ada TikTok, atau Facebook juga. Ini ada Mustiku Dianto di YouTube. Berarti nanti tinggal komentar di bawah ya kan, atau bisa tanya-tanya melalui WA. Oke, sekian dulu materi merencanakan strategi bisnis. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.